Berniat baik mengantar dompet ke restoran mewah, suamiku malah pura-pura tidak kenal karena bajuku lusuh. Pergi. Jangan bikin malu. Usirnya kasar. Saat aku ditahan manajer karena tak bisa bayar, pelayan tua tiba-tiba melempar kartu hitam tanpa batas. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Suara deru mesin mobil yang menjauh masih terdengar samar dari balik pagar rumah kontrakan tipe 36 itu. Nisa menghela napas panjang, menyeka butiran keringat yang menetes di pelipisnya dengan punggung tangan. Aroma bawang goreng dan sabun pel lantai menguar kuat dari tubuhnya. Pagi ini seperti medan perang. Ia harus menyiapkan sarapan, menyetrika kemeja kerja Raka yang harus licin sempurna, hingga menyemir sepatu pantofel suaminya itu sampai mengilap. Raka bilang hari ini adalah hari penentuan. Ada pertemuan dengan klien besar yang bisa mengubah nasib karirnya. Jangan sampai ada yang salah, Nis. Klien ini orang kaya lama. Penampilan nomor 1, ucap Raka tadi pagi sambil mematut diri di cermin, tanpa sedikit pun menoleh pada Nisa yang sedang berlutut mengikatkan tali sepatunya. Nisa beranjak menuju kamar tidur untuk merapikan spray yang masih berantakan. Namun, langkahnya terhenti mendadak di ambang pintu. Matanya terpaku pada benda persegi panjang berwarna coklat tua yang tergeletak pasrah di atas nakas, tepat di samping botol parfum mahal milik Raka. Jantung Nisa mencelos. Itu dompet Raka. Dengan tangan gemetar, Nisa meraih dompet kulit itu. Tebal dan berat. Ia tahu persis isinya bukan hanya uang tunai, tetapi juga kartu kredit perusahaan dan kartu identitas yang sangat krusial. Raka tadi bercerita dengan menggebu-gebu bahwa ia akan menjamu kliennya di Le Jardin, sebuah restoran Prancis paling mewah di pusat kota. Bagaimana mungkin Raka bisa membayar tagihan nanti jika dompetnya tertinggal di sini? Ya Allah, Mas Raka. Desis Nisa panik. Ia segera menyambar ponselnya yang layarnya sudah retak di bagian ujung. Jari-jarinya dengan cepat mengetik pesan di aplikasi hijau. Mas, dompetmu ketinggalan di nakas. Aku antar sekarang ya? Nisa menunggu. 1 menit. 2 menit. Tanda di layar ponselnya hanya menunjukkan centang 1 abu-abu. Mungkin Raka sedang di jalan, atau mungkin ia sengaja mematikan data selulernya agar fokus menyetir. Nisa mencoba menelepon, namun hanya suara operator yang menjawab. Kepanikan mulai merayapi benak Nisa. Bayangan Raka yang dipermalukan di depan klien penting membuat perutnya mulas. Suaminya itu punya gengsi setinggi langit. Jika sampai ketahuan ia tidak bawa dompet saat harus membayar jamuan makan siang, Raka pasti akan murka besar. Bukan hanya malu, karirnya bisa tamat. Nisa melirik jam dinding. Pukul 10:15 menit. Pertemuan itu dijadwalkan pukul 11. Masih ada waktu jika ia berangkat sekarang. Tanpa pikir panjang, Nisa berlari ke arah gantungan baju di balik pintu. Ia menyambar jaket jeans kedodoran warisan mendiang bapaknya. Warnanya sudah memudar menjadi biru kusam, dengan beberapa benang yang terburai di bagian lengan. Ia mengenakannya begitu saja untuk menutupi daster batiknya yang sudah lusuh dan sedikit sobek di bagian ketiak. Tidak ada waktu untuk ganti baju. Bersolek apa lagi? Yang penting dompet ini sampai, gumamnya menyemangati diri sendiri. Ia menyambar kunci rumah dan berlari keluar. Matahari bersinar terik, seolah mengejek nasibnya yang harus berpacu dengan waktu. Nisa tidak punya kendaraan. Motor satu-satunya dibawa Raka, sebelum mobil kantor menjemputnya di ujung jalan tadi. Nisa terpaksa berjalan kaki setengah berlari menuju pangkalan ojek di depan kompleks. Sandal jepit karet yang ia pakai berdecit setiap kali menghentak aspal panas. Bang, ke Le Jardin di pusat kota ya? Ngebut. Pinta Nisa pada tukang ojek langganannya sambil naik ke boncengan dengan napas memburu. Sepanjang perjalanan, Nisa mendekap tas selempang kecilnya erat-erat, menjaga dompet Raka seolah itu adalah nyawanya sendiri. Angin jalanan menampar wajahnya yang tanpa riasan, membuat rambutnya yang hanya diikat karet gelang menjadi makin berantakan. Debu dan asap knalpot menempel di kulit wajahnya yang berminyak. Ia sadar penampilannya sangat kacau, tapi rasa cintanya pada Raka mengalahkan rasa malunya. Ia rela terlihat seperti gembel asalkan suaminya tetap terlihat seperti raja di depan kliennya. 40 menit kemudian, ojek itu berhenti di depan lobi megah restoran Le Jardin. Bangunan itu tampak mengintimidasi dengan pilar-pilar marmer putih dan pintu kaca raksasa yang berkilauan. Deretan mobil mewah terparkir rapi di pelataran.
Nisa turun dan membayar tukang ojek dengan uang recehan sisa belanja sayur kemarin. Saat ia berbalik menghadap bangunan itu, nyalinya seketika menciut. Ia melihat pantulan dirinya di kaca lobi. Seorang wanita kucel dengan jaket belel dan sandal jepit, berdiri di antara orang-orang yang mengenakan jas dan gaun sutra. "Mau antar barang ya, Mbak?" Lewat pintu samping, tegur seorang petugas keamanan berseragam safari yang tiba-tiba menghalanginya. Tatapannya menelusuri penampilan Nisa dari ujung kaki ke ujung kepala dengan sorot merendahkan. Nisa menggeleng cepat, berusaha menegakkan punggungnya. "Bukan, Pak. Saya istri salah satu tamu di dalam. Suami saya ketinggalan dompetnya." "Penting sekali." Satpam itu mendengus, seolah tidak percaya wanita di depannya adalah istri dari tamu restoran kelas atas ini. Namun, ketegasan di mata Nisa membuatnya sedikit ragu. "Ya sudah, tapi jangan lama-lama. Jangan bikin keributan di lobi." Nisa mengangguk dan bergegas masuk. Udara dingin penyejuk ruangan langsung menyergap kulitnya, kontras dengan keringat yang membasahi punggungnya. Wangi aromaterapi lavender dan musik klasik yang lembut menyambutnya, sangat berbeda dengan bau bawang yang masih menempel di dasternya. Matanya menyapu seisi ruangan restoran yang luas itu. Lampu kristal menggantung indah di langit-langit. Para pelayan dengan seragam rompi hitam berdasi kupu-kupu hilir mudik membawa nampan perak. Dan di sanalah, di meja bundar dekat jendela besar yang menghadap taman, Nisa melihatnya. Raka duduk dengan punggung tegak, tertawa lepas sambil memegang gelas berkaki tinggi. Ia tampak begitu tampan dan berwibawa. Di hadapannya duduk seorang pria tua berjas abu-abu, mungkin itu kliennya. Namun, mata Nisa menyipit saat melihat sosok ketiga di meja itu. Seorang wanita. Cantik, muda, dengan rambut tergerai indah dan gaun merah marun yang memeluk tubuh rampingnya. Wanita itu duduk sangat dekat di samping Raka, bahkan tangannya sesekali menyentuh lengan Raka saat tertawa. Dada Nisa bergemuruh. Ia tidak ingat Raka bilang akan membawa rekan wanita. Tapi ia menepis rasa curiga itu. Mungkin sekretaris kliennya, batin Nisa berusaha positif. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan wajah suaminya. Nisa menarik napas dalam-dalam, mencengkeram dompet Raka di tangannya, lalu melangkah mendekat. Suara sandal jepitnya terdengar cepak-cepok, memecah keheningan elegan di ruangan itu, membuat beberapa tamu menoleh dengan kening berkerut. Jarak tinggal 5 meter. Nisa melihat Raka menoleh ke arahnya. Senyum di wajah suaminya seketika lenyap, digantikan oleh ekspresi yang belum pernah Nisa lihat sebelumnya, campuran antara kaget setengah mati dan rasa jijik yang murni. Wajah Raka memucat, matanya melotot memberi isyarat agar Nisa berhenti, namun Nisa sudah terlanjur mengangkat tangan dan memanggil pelan dengan senyum lega yang lugu. "Mas Raka." Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat hening meja itu. Klien Raka menoleh. Wanita cantik di sebelahnya menoleh. Dan Raka, suami yang ia bela mati-matian, menatapnya seolah Nisa adalah kotoran yang baru saja terinjak sepatunya. Keheningan yang mencekam menyelimuti meja bundar itu, jauh lebih dingin daripada hembusan penyejuk ruangan. Tangan Nisa yang memegang dompet kulit tebal itu menggantung di udara, kaku dan gemetar. Senyum leganya perlahan luntur, digantikan oleh kebingungan yang merayap naik ke kerongkongan. Ia menanti Raka berdiri, memeluknya, atau setidaknya mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dari rasa malu akibat tidak membawa uang. Namun, Raka tidak bergerak. Pria itu justru mematung dengan wajah merah padam, rahangnya mengeras hingga urat-urat lehernya menonjol. Tatapan matanya bukan tatapan cinta suami kepada istri, melainkan tatapan seorang majikan yang memergoki tikus got masuk ke ruang tamunya yang bersih. "Pak Raka?" Pria tua di hadapan Raka, klien penting itu, memecah keheningan. Ia menurunkan serbet makannya dan menatap Nisa dengan alis berkerut, lalu beralih ke Raka. Hidungnya sedikit mengkerut, seolah terganggu oleh aroma tak sedap yang tiba-tiba menyeruak di antara wangi steak dan anggur mahal. "Anda kenal wanita ini?" Jantung Nisa berdegup kencang. Ia membuka mulut hendak menjawab, "Saya istrinya, Pak." Tapi Raka lebih cepat. Jauh lebih cepat dan jauh lebih kejam. "Tidak." Sergah Raka dengan suara sedikit melengking karena panik. Ia tertawa sumbang, sebuah tawa palsu yang terdengar menyedihkan. "Maaf Pak Gunawan. Maaf sekali. Saya tidak kenal siapa dia." Sepertinya keamanan restoran ini sedang lengah sampai membiarkan orang seperti ini masuk ke area VIP. Dunia Nisa serasa runtuh seketika. Kakinya goyah,
seolah lantai marmer di bawahnya berubah menjadi lumpur hisap. "Mas," bisiknya lirih, suaranya tercekat. "Ini aku. Nisa. Aku bawakan dompetmu yang..." "Cukup." Raka berdiri mendadak hingga kursinya berderit keras bergesekan dengan lantai. Ia menatap Nisa dengan nyalang, matanya memancarkan ancaman yang membuat nyali Nisa menciut. "Hei Mbak, kalau mau minta sedekah, jangan di sini tempatnya. Saya sudah bilang berkali-kali pada petugas keamanan untuk mengusir pengemis yang suka memaksa." Air mata Nisa merebak tanpa bisa ditahan. "Pengemis?" Suaminya sendiri, orang yang setiap pagi ia siapkan sarapannya, yang ia cium tangannya sebelum berangkat kerja, baru saja menyebutnya pengemis di depan orang asing? Wanita cantik di sebelah Raka menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra yang elegan. Matanya yang tajam memindai penampilan Nisa, dari jaket jeans belel, daster batik yang menyembul di balik jaket, hingga sandal jepit karet yang kotor. Sudut bibirnya terangkat jijik. "Ya ampun Raka, bau banget," keluh wanita itu manja, mengibaskan tangannya di depan wajah. "Bau bawang campur keringat kecut. Bikin mual saja. Suruh pergi dong, selera makan saya jadi hilang nih." Kalimat itu bagaikan tamparan panas di pipi Nisa. Ia sadar ia belum mandi, ia sadar ia bau dapur, tapi ia seperti ini demi Raka. Demi mengabdi pada suami yang kini menatapnya seolah ia adalah sampah busuk. "Mas Raka, tega kamu." Nisa mencoba maju selangkah, menyodorkan dompet itu sebagai bukti. "Aku bukan pengemis. Ini dompetmu ketinggalan di nakas." Raka menyambar dompet itu dengan gerakan kilat, secepat copet yang takut ketahuan. Dengan cekatan, ia menyembunyikan benda itu ke dalam saku jasnya sebelum Pak Gunawan sempat melihatnya dengan jelas. "Oh, jadi kamu yang menemukan dompet saya yang jatuh di parkiran tadi?" Raka memutarbalikkan fakta dengan lancar, wajahnya berubah sok wibawa. "Terima kasih sudah mengembalikan. Tapi caramu masuk ke sini sangat tidak sopan. Kamu membuat tamu saya tidak nyaman." Nisa ternganga. Lidahnya keluh. Bagaimana bisa ada manusia sejahat ini? Dan manusia itu adalah imam dalam rumah tangganya? Pak Gunawan tampak ragu. Ia menatap Nisa yang menangis dalam diam, lalu menatap Raka. "Raka, sepertinya dia mengenalmu. Apa benar dia cuma penemu dompet?" Keringat dingin mengucur di dahi Raka. Ia tahu ia harus segera menyingkirkan Nisa sebelum kedoknya terbongkar. Ia segera memutari meja, mencengkeram lengan atas Nisa dengan remasan yang sangat kuat hingga kuku-kukunya menancap di daging lengan Nisa yang tertutup jaket tipis. "Ikut saya sebentar," desis Raka tepat di telinga Nisa. Suaranya rendah, penuh bisa ular. "Jangan berani-berani bicara lagi atau aku ceraikan kamu hari ini juga." Ancaman itu membungkam Nisa telak. Kata cerai adalah mimpi buruk yang selalu ia hindari, doktrin dari almarhumah ibu yang selalu berpesan agar ia mempertahankan rumah tangga apapun yang terjadi. Raka menyeret Nisa menjauh dari meja VIP itu, setengah mendorongnya ke arah sudut ruangan yang lebih sepi, dekat lorong menuju dapur. Beberapa pelayan menatap mereka dengan heran, tapi Raka memasang wajah sok tegas seolah sedang memarahi bawahan yang tidak becus. Sesampainya di sebuah meja kosong yang tersembunyi di balik pilar besar, Raka menghempaskan tangan Nisa kasar. Nisa terhuyung dan jatuh terduduk di kursi. "Dengar baik-baik Nisa." Raka menunjuk wajah Nisa dengan telunjuk gemetar menahan amarah. Suaranya berbisik namun tajam. "Kamu sudah bikin malu aku setengah mati. Lihat penampilanmu. Seperti gembel. Apa kata Pak Gunawan nanti kalau tahu istriku modelnya seperti tukang cuci begini?" "Hah? Aku buru-buru Mas, takut kamu nggak bisa bayar," isak Nisa, kepalanya tertunduk, air matanya menetes ke pangkuan. "Alasan?" potong Raka. Ia melirik ke arah meja VIP di kejauhan. Kliennya dan wanita itu tampak sedang mengobrol, menunggu Raka kembali. Raka menyadari ia tidak bisa mengusir Nisa keluar begitu saja, karena akan menarik perhatian lagi. Ia butuh cara untuk membungkam Nisa sementara waktu sampai ia bisa kabur. Sebuah ide licik melintas di kepala Raka. Wajahnya yang tegang perlahan rileks, berganti menjadi topeng manipulatif yang biasa ia gunakan. Oke. Maaf aku emosi," ujar Raka, nadanya melembut tapi matanya tetap dingin. "Kamu pasti lapar kan habis lari-lari?" Nisa mendongak, sedikit berharap ada sisa kebaikan di hati suaminya. Raka memanggil seorang pelayan yang lewat. "Mas, tolong pesankan menu paling lengkap untuk wanita ini. Appetizer, main course, sampai dessert."
Yang paling mahal. Biarkan dia makan tenang di sini. Pelayan itu mengangguk patuh dan mencatat. Nisa menatap Raka bingung. Mas, aku nggak usah makan. Aku pulang saja. Jangan membantah. Raka melotot lagi, lalu buru-buru tersenyum saat pelayan melihat. Makanlah, Nis. Ini tanda terima kasihku karena kamu sudah antar dompet. Tunggu di sini sampai aku selesai meeting. Jangan kemana-mana, jangan beranjak dari kursi ini sampai aku jemput. Mengerti? Nisa mengangguk ragu. Ia merasa ada yang aneh, tapi perutnya memang perih dan kakinya lemas. Mungkin Raka benar. Ia harus menunggu sampai urusan kantornya selesai agar mereka bisa pulang bersama dan bicara baik-baik. Ingat, diam di sini dan makan. Jangan bikin malu lagi, pesan Raka terakhir kali. Pria itu berbalik badan, merapikan jasnya, dan melangkah kembali ke meja VIP dengan senyum lebar yang kembali terpasang, meninggalkan Nisa sendirian di sudut restoran mewah itu. Nisa tidak tahu bahwa senyum Raka itu adalah senyum perpisahan yang akan menghancurkan hidupnya beberapa jam lagi. Hidangan itu datang satu persatu, diantar oleh dua orang pelayan yang memasang wajah datar tanpa ekspresi. Piring-piring lebar dengan porsi makanan yang mungil dan tertata artistik kini memenuhi meja Nisa. Ada daging panggang yang masih kemerahan di bagian tengahnya, sup kental berwarna oranye dengan ceruton di atasnya, serta hidangan penutup yang mengeluarkan asap dingin. Nisa menelan ludah, bukan karena selera, melainkan karena gugup. Ia tidak tahu cara memakan ini semua. Di rumah, ia biasa makan nasi dengan tangan atau sendok stainless tipis hadiah sabun colek. Di sini, di samping piringnya berjejer 3 jenis garpu dan 2 pisau yang berkilau di bawah lampu kristal. Ia melirik ke sekeliling. Orang-orang makan dengan anggun, berdenting pelan, dan berbincang dalam suara rendah. Sementara dirinya duduk meringkuk dengan jaket jeans kumal, rambut lepek, dan wajah berminyak. Nisa merasa seperti kutil di wajah seorang putri raja, kecil, menjijikkan, dan ingin segera dibuang. Pandangannya mencuri-curi ke arah meja VIP di seberang ruangan. Raka tampak sedang tertawa lebar menanggapi lelucon Pak Gunawan. Wanita cantik bergaun merah marun itu, si rekan kerja, kini mencondongkan tubuhnya semakin dekat ke arah Raka, membisikkan sesuatu yang membuat suaminya itu tersenyum simpul. Hati Nisa perih, seolah diiris sembilu. Ting! Ponsel Nisa yang layarnya retak bergetar di atas meja. Sebuah notifikasi pesan masuk. Dari Mas Raka. Nisa buru-buru membukanya. Jantungnya berdebar, berharap Raka menyuruhnya mendekat atau mengenalkannya sebagai istri. Namun, harapan itu hancur saat ia membaca deretan kalimat di layar chatnya. Mas Raka, jangan liatin meja kita terus. Risih tahu nggak? Pak Gunawan tanya kenapa pengemis itu ngeliatin saya terus. Makan yang tenang. Tundukkan kepalamu. Air mata Nisa kembali menggenang. Ia segera menunduk, menuruti perintah suaminya seperti kerbau yang dicocok hidung. Ia takut Raka marah. Ia takut Raka diceraikan. Nisa, iya mas. Maaf. Aku makan sekarang. Mas nanti bayar di kasir kan? Aku nggak bawa uang. Centang 2 biru. Dibaca. Mas Raka, iya. Habis makan, kamu langsung pulang lewat pintu samping dapur. Jangan lewat lobi depan, bikin malu. Nanti aku pulang agak malam. Jangan tunggu aku. Nisa menghela napas lega. Setidaknya Raka masih bertanggung jawab. Dengan tangan gemetar, ia meraih garpu yang paling besar, menusuk daging steak itu dengan canggung. Rasanya hambar di lidah Nisa, tertutup oleh rasa pahit di hatinya. Daging yang konon harganya jutaan rupiah itu terasa seperti karet yang sulit ditelan karena tenggorokannya tercekat menahan tangis. Ia makan dengan cepat, ingin segera pergi dari neraka yang menyamar sebagai surga ini. Setiap suapan terasa menyiksa. Ia membayangkan betapa malunya Raka memiliki istri sepertinya, sampai-sampai harus disembunyikan di pojok ruangan dan disebut pengemis. Sabar, Nisa. Ini demi karir Mas Raka. Kalau Mas Raka sukses, kita juga yang senang, bisiknya dalam hati, merapalkan mantra kesabaran yang selalu diajarkan almarhumah ibu dulu. 15 menit berlalu. Piring Nisa sudah kosong, menyisakan saus yang berantakan. Ia menyeka mulutnya dengan tisu, lalu memberanikan diri mendongak untuk melihat suaminya sekali lagi sebelum pergi lewat pintu samping sesuai perintah. Dek! Jantung Nisa berhenti berdetak sesaat. Meja VIP itu kosong. Kursi-kursi yang diduduki Raka,
Pak Gunawan, dan wanita berbaju merah itu sudah kosong melompong. Piring-piring kotor mereka belum diangkat, gelas anggur masih setengah penuh, tapi manusianya tidak ada. Kepanikan menyergap Nisa. Ia berdiri, matanya liar menyapu seluruh penjuru restoran. Mungkin mereka ke toilet? Atau mungkin sedang membayar di kasir depan? Nisa menunggu dengan gelisah. 1 menit. 5 menit. 10 menit. Tidak ada tanda-tanda Raka kembali. Perasaan tidak enak mulai merambat naik dari perut ke dada. Firasat buruk yang sangat kuat. Ia kembali meraih ponselnya. Jari-jarinya gemetar hebat saat menekan tombol panggilan ke nomor Raka. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Nisa mencoba mengirim chat. Nisa, Mas, kamu di mana? Kok mejanya kosong? Pesan itu hanya berstatus centang 1. Foto profil Raka yang tadinya menampilkan wajahnya yang gagah di depan mobil kantor, tiba-tiba berubah menjadi siluet abu-abu polos. Status online di bawah namanya menghilang. Darah Nisa berdesir hebat. Ia diblokir. Permisi, Ibu. Sebuah suara berat mengejutkan Nisa. Ia menoleh dan mendapati seorang pelayan pria berdiri di samping mejanya dengan wajah kaku. Di tangannya ada sebuah map kecil berlapis kulit imitasi. Ya, Mas? Suara Nisa terdengar serak. Meja ini sudah selesai makanannya? Kami mau membersihkan table, ujar pelayan itu dingin. Oh, iya. Suami saya, maksud saya bapak yang di meja VIP sana tadi sudah bayar kan? Tanya Nisa penuh harap. Tadi dia bilang mau bayar di depan. Alis pelayan itu terangkat sebelah. Tatapannya berubah aneh. Bapak Raka maksud Ibu? Rombongan Pak Gunawan? Iya. Benar. Pak Raka dan rombongannya sudah meninggalkan restoran lewat pintu VIP sekitar 15 menit yang lalu, Bu. Beliau bilang tagihan meja ini terpisah, bukan tanggungan beliau, jawab pelayan itu lugas, tanpa belas kasihan. Dunia Nisa berputar. Lantai marmer yang ia pijak seolah runtuh. Terpisah? Bukan tanggungan? Tapi. Nisa tergagap, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Dia suami saya, Mas. Dia yang pesankan ini semua. Maaf, Bu. Instruksinya jelas. Meja ini tagihannya mandiri, potong pelayan itu tegas. Ia membuka map kulit itu dan menyodorkan secari kertas putih panjang ke hadapan Nisa. Silakan diselesaikan pembayarannya. Nisa menatap angka yang tertera di bagian paling bawah kertas itu. Matanya membelalak, napasnya tercekat di tenggorokan. Deretan angka 0 itu berbaris mengejek kemiskinannya. Total tagihan, Rp3.850.000, termasuk pajak layanan. Nisa meraba saku jaketnya. Kosong. Dompet Raka sudah dibawa suaminya. Di saku dasternya, hanya ada uang receh kembalian sayur sebesar Rp4.500 dan sebuah kunci rumah. Mas, saya nggak punya uang. Cicit Nisa, air matanya mulai tumpah. Pelayan itu menghela napas kasar, seolah sudah menduga hal ini akan terjadi. Ia mengangkat tangan, memberi kode pada seseorang di ujung ruangan. Dari arah pintu dapur, seorang pria bertubuh tegap dengan jas hitam rapi dan nama tag bertuliskan manajer, berjalan mendekat dengan langkah cepat dan wajah garang. Aura intimidasi menguar kuat darinya. Ada masalah apa ini? Tanya manajer itu dengan suara bariton yang menggema, membuat beberapa tamu di meja sebelah menoleh menonton pertunjukan menyedihkan itu. Nisa mundur selangkah, terpojok di antara meja mewah dan tembok dingin. Ia sendirian, ditinggalkan, dijebak oleh suaminya sendiri, dan kini menghadapi ancaman yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Sosok manajer itu menjulang di hadapan Nisa seperti tembok beton yang dingin. Namanya terukir di papan dada berwarna emas, Hendra. Pria itu tidak berteriak, namun nada bicaranya yang rendah dan penuh penekanan justru terdengar jauh lebih mengerikan daripada bentakan. Kami tidak menerima drama di sini, Bu. Pilihannya sederhana, bayar tagihan Rp3.850.000 ini sekarang, atau saya panggilkan petugas keamanan untuk membawa Ibu ke kantor polisi atas tuduhan penipuan makanan. Nisa menggeleng panik, air matanya berhamburan membasahi pipi yang kusam. Tangannya mencengkeram ujung meja taplak putih itu erat-erat, mencari pegangan di tengah dunia yang berguncang hebat. Demi Allah, Pak. Saya tidak menipu. Suara Nisa pecah, serak dan menyedihkan. Saya istri Pak Raka. Suami saya tadi duduk di sana. Dia yang suruh saya makan.
Tolong, tanya dia. Pak, tolong. Hendra mendengus kasar. Ia melipat kedua tangannya di dada, menatap Nisa dengan sorot mata yang syarat akan penghinaan. Asal ibu tahu, sebelum Pak Raka meninggalkan restoran ini, beliau sudah memberikan pesan khusus kepada staf resepsionis kami. Nisa terdiam, napasnya tertahan. Pesan apa? Hendra membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke wajah Nisa agar kata-katanya terdengar jelas dan menusuk. Beliau berpesan, hati-hati dengan wanita gembel yang duduk di pojok. Dia penguntit yang terobsesi pada saya. Kalau dia mengaku-ngaku istri atau minta tagihannya dibebankan ke saya, jangan percaya. Saya tidak kenal dia. Itu kata-kata persis dari mulut suami yang ibu banggakan itu. Duar. Rasanya ada petir yang menyambar tepat di ulu hati Nisa. Tubuhnya lemas seketika, tulang-tulangnya seolah dilolosi satu persatu. Penguntit? Orang gila? Jadi, semua ini bukan ketidaksengajaan? Raka bukan lupa? Raka sengaja menjebaknya? Suaminya sendiri merancang skenario ini agar Nisa dipermalukan, ditahan, dan mungkin dipenjara, hanya karena Nisa datang mengantar dompet dengan pakaian lusuh? Tidak mungkin. Bisik Nisa, matanya kosong menatap lantai marmer. Dia suami saya, kami sudah menikah 5 tahun. Cukup omong kosongnya. Sentak Hendra, kesabarannya habis. Ia menjentikkan jari. 2 orang petugas keamanan berseragam safari langsung maju, mengapit Nisa dari kiri dan kanan. Geledah tasnya. Ambil semua barang berharga untuk jaminan. Perintah Hendra. Jangan. Nisa menjerit saat tas selempang kecilnya ditarik paksa. Jangan, Pak. Itu tas peninggalan ibu saya. Petugas itu tidak peduli. Ia menumpahkan isi tas Nisa ke atas meja yang masih penuh piring kotor. Isinya menggelinding menyedihkan. Uang receh Rp4.500, sebuah sisir plastik yang giginya sudah patah 2, tisu kusut, dan kunci rumah yang digantungi boneka beruang dekil. Tamu-tamu lain di restoran itu kini terang-terangan menonton. Beberapa dari mereka berbisik-bisik sambil menutup mulut, ada juga yang mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian itu. Menjijikkan. Makan di tempat begini tapi modal tampang melas, celetuk seorang ibu-ibu sosialita di meja sebelah dengan suara keras yang disengaja. Hendra mendecih melihat harta Nisa yang berserakan. Tidak ada yang bernilai. Matanya kemudian tertuju pada satu-satunya benda elektronik di sana, ponsel pintar Nisa yang layarnya retak 1000. Ambil ponselnya, perintah Hendra. Jangan. Nisa memberontak, mencoba meraih ponsel itu. Di dalamnya ada foto-foto kenangan bersama almarhumah ibu, dan satu-satunya bukti percakapan chat dengan Raka. Jika ponsel itu diambil, ia kehilangan segalanya. Saya mohon, Pak, jangan ambil ponsel saya. Salah satu petugas keamanan menahan lengan Nisa dengan kasar, memelintirnya ke belakang punggung hingga Nisa meringis kesakitan. Hendra mengambil ponsel itu, menekan tombol daya. Menyala. Ia melihat wallpaper layar kunci, foto pernikahan Nisa dan Raka 5 tahun lalu. Raka yang tersenyum manis, dan Nisa yang tampak cantik dengan kebaya sederhana. Hendra tertegun sejenak. Bukti itu nyata. Wanita ini benar istrinya. Namun, alih-alih merasa iba, ekspresi Hendra justru semakin keras. Di dunia bisnis restoran mewah ini, orang kaya selalu benar dan orang miskin selalu salah. Jika Pak Raka, klien VIP yang sering mengadakan acara perusahaan di sini, ingin wanita ini dianggap orang asing, maka Hendra akan menuruti kemauan uang, bukan kebenaran. Ponsel rongsokan ini mungkin laku 200.000 di pasar loak. Masih jauh dari cukup untuk bayar tagihan 3 juta, ujar Hendra dingin. Ia memasukkan ponsel Nisa ke saku jasnya. Bawa dia ke ruang belakang. Suruh dia cuci piring atau bersihkan toilet sampai ada keluarganya yang datang bawa uang. Kalau sampai jam operasional tutup tidak ada yang bayar, serahkan ke polisi sektor terdekat. Baik, Pak. Nisa diseret paksa. Kakinya terseret di lantai karena ia sudah tidak punya tenaga untuk berdiri. Sandal jepitnya terlepas satu, tertinggal di bawah meja sebagai saksi bisu kehancurannya. Mas Raka A. Nisa meraung memanggil nama suaminya, sebuah teriakan keputusasaan yang menggema di ruangan mewah itu. Tapi tidak ada Raka di sana. Yang ada hanya tatapan-tatapan jijik dan kamera ponsel orang asing yang merekam aibnya. Petugas menyeretnya melewati lorong menuju dapur. Bau harum makanan berganti dengan bau sabun keras dan sisa makanan busuk. Mereka melemparkan Nisa ke sebuah ruangan sempit penuh tumpukan kardus dan peralatan pel.
Diam di sini. Jangan coba-coba kabur. Bentak petugas itu, lalu membanting pintu besi dan menguncinya dari luar. Brak. Gelap. Pengap. Nisa merosot ke lantai yang dingin dan lembab. Ia memeluk lututnya sendiri, tubuhnya terguncang hebat oleh tangisan yang tak bersuara. Dadanya sesak bukan main. Rasa sakit karena dikhianati jauh lebih perih daripada rasa takut di penjara. Raka, pria yang ia layani bak raja, pria yang ia dahulukan di atas segalanya bahkan di atas dirinya sendiri, hari ini telah membunuhnya tanpa menyentuhnya. Di dalam kegelapan itu, di antara isak tangisnya yang memilukan, Nisa tidak menyadari bahwa di sudut atas ruangan, ada sebuah celah ventilasi kecil yang terhubung ke lorong karyawan. Dan di balik celah itu, sepasang mata tua yang teduh sedang mengamatinya dengan sorot penuh rasa iba dan amarah yang tertahan. Ruangan sempit itu berbau lembab, campuran antara aroma kain pel basah, cairan pembersih lantai yang menyengat, dan tumpukan kardus berdebu. Hanya ada satu lampu bohlam kuning yang berkedip-kedip suram di langit-langit, seolah ikut sekarat menyaksikan nasib Nisa. Nisa meringkuk di sudut ruangan, memeluk lututnya erat-erat. Dingin lantai keramik itu menembus lapisan daster batiknya yang tipis, menusuk hingga ke tulang sumsum. Namun, rasa dingin itu tidak sebanding dengan kebekuan yang kini menyelimuti hatinya. Di kesunyian itu, suara-suara dari masa lalu berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Ia teringat 5 tahun lalu. Saat Raka datang melamarnya dengan hanya membawa sepasang cincin perak murahan dan janji manis. Waktu itu Raka belum punya apa-apa. Motornya sering mogok, bajunya hanya itu-itu saja. Nisalah yang menyisihkan gaji buruh pabriknya untuk membelikan Raka sepatu kerja yang layak. Nisalah yang menjual gelang emas peninggalan almarhumah ibu demi modal Raka mengambil sertifikasi keahlian. Sabar ya, Dek. Nanti kalau Mas sukses, kamu ratunya. Kamu nggak usah kerja lagi. Mas yang akan belikan kamu emas berlian, ucap Raka kala itu dengan mata berbinar. Nisa tertawa getir. Suaranya serak dan pecah, memantul di dinding-dinding sempit gudang itu. Ratu. Desisnya lirih, air matanya kembali menetes membasahi lutut. Ratu macam apa yang dituduh maling dan disebut pengemis oleh rajanya sendiri? Ia meraba lehernya yang kosong. Tidak ada berlian. Tidak ada emas. Hanya ada sebuah kalung liontin tua berbentuk bulan sabit yang terbuat dari tembaga yang mulai menghitam. Ini satu-satunya harta yang ia pertahankan mati-matian, peninggalan ibu yang ia temukan di kotak jahitan sebelum ibu meninggal. Raka sering menyuruhnya membuang kalung jelek ini, tapi Nisa selalu menolak. Sekarang, Nisa merasa bodoh. Sangat bodoh. Ia telah memberikan masa mudanya, kecantikannya, dan harga dirinya untuk pria yang bahkan tidak sudi mengakui keberadaannya di depan orang lain. Rasa lapar yang tadi melilit perutnya kini hilang, berganti dengan rasa mual yang hebat akibat stres. Kepalanya pening. Kreek. Suara engsel pintu yang berkarat terbuka perlahan membuat Nisa tersentak. Tubuhnya gemetar hebat. Ia merapatkan punggungnya ke dinding, bersiap menerima caci maki manajer Hendra atau seretan kasar petugas keamanan. Namun, tidak ada bentakan. Yang muncul adalah sosok tua renta dengan punggung yang sedikit membungkuk. Pria itu mengenakan seragam cleaning service berwarna biru muda yang sudah pudar warnanya, dengan noda bekas pemutih di sana-sini. Rambutnya putih semua, wajahnya dipenuhi kerutan dalam yang menyimpan ribuan cerita lelah. Di tangannya, ia memegang sebuah gelas plastik berisi air mineral. Pria tua itu masuk perlahan, menutup pintu di belakangnya tanpa suara. Ia meletakkan sapu dan pengki di sudut, lalu berjalan terpincang-pincang mendekati Nisa. Minum dulu, enduk. Suara pria tua itu terdengar berat namun lembut, sangat kontras dengan kekejaman orang-orang di restoran mewah ini. Nisa menatapnya ragu. Mata tua pria itu teduh, mengingatkannya pada tatapan almarhum bapak. Saya nggak punya uang buat bayar air minum, Pak, cicit Nisa parau. Pria tua itu tersenyum tipis, senyum yang tulus. Ini gratis. Saya ambil dari dispenser karyawan. Minumlah. Bibirmu pucat sekali. Dengan tangan gemetar, Nisa menerima gelas itu. Ia meneguknya rakus. Air dingin itu membasahi kerongkongannya yang kering kerontang, memberinya sedikit tenaga. Terima kasih, Pak, ucap Nisa sambil menyeka sisa air di dagunya. Pria tua itu, yang di dada seragamnya tertulis nama Dharma, duduk bersila di lantai, tidak jauh dari Nisa. Ia tidak jijik duduk di lantai kotor itu. Saya lihat semuanya tadi, ujar Pak Dharma pelan, matanya menerawang menatap tumpukan kardus.
Saya sedang mengepel di dekat pilar saat suamimu menyeretmu. Saya juga dengar apa yang dia bilang ke manajer. Nisa menunduk malu. Bapak pasti jijik sama saya. Suami saya saja malu punya istri seperti saya. Bukan kamu yang harusnya malu, Enduk. Tapi dia, potong Pak Dharma tegas. Nada bicaranya tiba-tiba berubah berwibawa, meski penampilannya lusuh. Pakaianmu memang sederhana, tapi matamu jujur. Sedangkan dia? Pakai jas mahal, tapi hatinya lebih kotor dari air pel bekas saya. Kata-kata sederhana itu meruntuhkan pertahanan Nisa. Tangisnya pecah lagi. Kali ini bukan tangis ketakutan, melainkan tangis kelegaan karena ada satu manusia di tempat ini yang masih memandangnya sebagai manusia. Saya cuma mau antar dompetnya, Pak. Saya takut dia malu nggak bisa bayar. Tapi kenapa balasannya begini? Isak Nisa tergugu. Pak Dharma menghela napas panjang. Ia merogoh saku celananya yang gombrong, mengeluarkan sapu tangan kain yang meski tua tapi tampak bersih dan tersetrika rapi. Ia menyodorkannya pada Nisa. Hapus air matamu. Air mata wanita baik-baik terlalu mahal untuk ditangisi demi laki-laki yang lupa daratan, ujar Pak Dharma. Saat Nisa menerima sapu tangan itu, lengan jaketnya sedikit tersingkap, memperlihatkan liontin tembaga berbentuk bulan sabit yang menggantung di lehernya. Sinar lampu bohlam yang remang memantul pada liontin itu. Mata Pak Dharma terpaku. Tubuhnya menegang seketika. Tatapannya yang tadi teduh kini berubah tajam, terfokus pada benda di leher Nisa. Enduk. Suara Pak Dharma bergetar, terdengar mendesak. Boleh saya lihat kalungmu sebentar? Nisa bingung, tapi ia mengangguk pelan. Ia memegang liontin itu. Ini punya almarhumah ibu saya, Pak. Pak Dharma mendekatkan wajahnya, meneliti ukiran kecil di balik liontin itu. Napasnya tercekat. Ia mengenali ukiran itu. Sangat mengenalnya. Itu bukan sembarang liontin. Itu adalah kunci dari sebuah masa lalu yang telah lama hilang. Belum sempat Pak Dharma bertanya lebih lanjut, pintu gudang tiba-tiba didobrak kasar dari luar. Brak! Manajer Hendra berdiri di ambang pintu, wajahnya merah padam karena marah. Di belakangnya, 2 orang polisi berseragam lengkap sudah berdiri siap dengan borgol di tangan. Nah! Di sini rupanya, bentak Hendra. Ia menatap jijik pada Pak Dharma yang duduk di lantai. Heh Dharma, ngapain kamu di situ? Mau sekongkol sama penipu ini? Keluar kamu. Lanjut kerja atau saya potong gajimu. Hendra beralih menatap Nisa dengan senyum kemenangan yang sadis. Waktu habis, Bu. Tidak ada keluarga yang datang. Tidak ada uang yang masuk. Sekarang silakan jelaskan semuanya di kantor polisi. Hendra memberi isyarat pada polisi. Pak polisi, bawa dia. Tahan atas pasal penipuan dan pencurian jasa restoran. Polisi itu melangkah maju, mengeluarkan borgol besi yang berkilap dingin. Berdiri, saudari. Ikut kami ke kantor. Nisa menjerit tertahan, mundur hingga punggungnya menabrak tembok. Habis sudah. Hidupnya tamat. Ia akan jadi narapidana. Namun, sebelum tangan polisi itu sempat menyentuh lengan Nisa, sebuah tangan yang keriput namun kokoh menepis tangan polisi itu dengan kasar. Pak Dharma berdiri tegak. Ia tidak lagi membungkuk. Ia berdiri di antara Nisa dan para polisi, merentangkan tangannya melindungi wanita itu. Wajahnya yang tua kini memancarkan aura yang membuat nyali siapapun bergetar. Jangan ada yang berani menyentuh dia, ucap Pak Dharma dengan suara rendah yang menggelegar penuh ancaman. Hendra tertawa mengejek. Kamu sudah gila ya, Dharma? Minggir. Kamu mau ikut ditangkap juga? Pak Dharma merogoh saku celana belakangnya yang kusam. Dengan gerakan tenang namun mematikan, ia mengeluarkan sebuah dompet kulit buaya asli yang terlihat sangat mahal, sangat tidak cocok dengan seragam cleaning servisnya. Dari dalamnya, ia menarik selembar kartu berwarna hitam pekat dengan pinggiran emas. Black Card. The Centurion. Kartu tanpa batas yang hanya dimiliki oleh segelintir orang terkaya di dunia. Ia melemparkan kartu itu tepat ke wajah Hendra. Gesek kartu itu, perintah Pak Dharma dingin. Bayar semua tagihannya, beli restoran ini sekalian kalau perlu, dan pecat dirimu sendiri sekarang juga. Kartu berwarna hitam pekat dengan pinggiran emas itu melayang di udara, berputar pelan seperti dalam gerakan lambat, sebelum akhirnya menampar dada bidang manajer Hendra. Refleks, tangan Hendra menangkap kartu itu sebelum jatuh ke lantai kotor. Hening.
Suara napas Nisa yang tersendat menjadi satu-satunya suara di ruangan pengap itu. Dua orang polisi yang tadinya siap memborgol Nisa kini saling pandang, bingung melihat situasi yang berubah drastis. Hendra menatap kartu di tangannya. Awalnya ia hendak tertawa, hendak mencemooh bahwa pelayan tua bangka ini pasti mencuri kartu mainan atau kartu kadaluarsa milik tamu. Namun, tawa itu tersangkut di tenggorokannya saat jemarinya merasakan tekstur dingin dan berat dari kartu tersebut. Itu bukan plastik biasa. Itu logam titanium. Matanya membelalak saat membaca nama yang terukir timbul dengan tinta emas di sana, Darmawan Sudibyo. Wajah Hendra yang tadi merah padam karena marah, kini berubah pucat pasi seputih kertas. Lututnya gemetar hebat hingga terdengar bunyi beradu. Darmawan Sudibjo. Nama itu adalah legenda. Pemilik dari Sudibjo Group, konglomerasi raksasa yang membawahi puluhan hotel, properti, dan tentu saja jaringan restoran Le Jardin tempat mereka berdiri sekarang. Tidak mungkin. Gagap Hendra, suaranya mencicit seperti tikus terjepit. Matanya beralih cepat antara kartu di tangannya dan pria tua berseragam cleaning service dekil di hadapannya. Bapak Pak Darmawan? Big Boss? Pak Dharma, atau kini kita sebut Pak Darmawan, tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju, perlahan melepas topi kusam yang menutupi sebagian wajahnya. Ia menyisir rambut putihnya ke belakang dengan jari. Meski masih mengenakan seragam biru muda yang bernoda, aura yang memancar darinya kini berubah total. Bukan lagi aura pesuruh yang membungkuk, melainkan aura seorang kaisar yang sedang menyamar di antara rakyat jelata. Kenapa? Kaget melihat pemilik perusahaanmu sendiri mengepel lantai. Suara Pak Darmawan tenang. Namun setiap suku katanya mengandung wibawa yang mematikan. Saya sedang melakukan inspeksi rutin. Menyamar untuk melihat bagaimana kalian memperlakukan pelanggan. Dan hasilnya? Sangat mengecewakan. Hendra menjatuhkan kartu itu saking gemetarnya. Ia langsung bersimpuh di kaki Pak Darmawan, tidak peduli pada harga dirinya. Ampun Pak. Saya tidak tahu. Sumpah saya tidak tahu itu Bapak. Kalau saya tahu. Kalau kamu tahu itu kamu akan menjilat kaki saya. Tapi karena kamu pikir ini Nisa, wanita sederhana yang tidak berdaya, kamu injak-injak harga dirinya, potong Pak Darmawan dingin. Ia menepis tangan Hendra yang mencoba memegang kakinya. Ia menoleh pada dua polisi yang masih bengong. Pak polisi silakan pulang. Tidak ada penipuan di sini. Tagihan wanita ini akan saya bayar 10 kali lipat. Dan orang ini, Pak Darmawan menunjuk Hendra dengan telunjuknya, sedang saya proses secara internal karena penyalahgunaan kekuasaan. Polisi itu mengangguk kaku, memberi hormat canggung, lalu buru-buru keluar dari ruangan itu, tidak ingin terlibat urusan para raksasa. Kini tinggal mereka bertiga. Nisa masih bersandar di dinding, menatap pemandangan di depannya dengan mulut ternganga tak percaya. Pelayan tua yang memberinya air minum itu, miliarder? Pak Darmawan berjongkok di depan Nisa. Tatapannya kembali melembut, hangat seperti seorang ayah. Maafkan saya, Enduk. Saya terlambat bertindak. Saya ingin melihat seberapa busuk manajemen di restoran ini, tapi saya tidak tega melihatmu menangis lebih lama. Bapak, beneran yang punya tempat ini? Tanya Nisa lirih, masih takut ini cuma mimpi. Pak Darmawan tersenyum. Ia mengambil kembali sapu tangan dari tangan Nisa, lalu dengan lembut menyeka sisa air mata di pipi wanita itu. Ceritanya panjang, Enduk. Tapi yang lebih penting dari restoran ini adalah benda yang melingkar di lehermu itu. Pak Darmawan menunjuk liontin bulan sabit Nisa. Nisa memegang kalungnya. Kalung ibu? Ibumu bernama Ratna kan? Tebak Pak Darmawan, matanya berkaca-kaca. Nisa tersentak kaget. Kok Bapak tahu? Karena kalung itu saya yang buatkan, 30 tahun yang lalu. Khusus untuk wanita yang pernah menyelamatkan nyawa saya saat kerusuhan besar di kota ini. Ratna adalah sahabat, sekaligus penyelamat hidup saya. Saya sudah mencarinya bertahun-tahun untuk membalas budi, tapi kami kehilangan kontak. Air mata menetes di pipi keriput Pak Darmawan. Ternyata dia sudah tiada, tapi Allah mempertemukan saya dengan putrinya di tempat saya sendiri, dalam keadaan dizalimi. Pak Darmawan berdiri, mengulurkan tangannya pada Nisa. Ayo berdiri, Enduk. Mulai detik ini, kamu bukan lagi wanita yang bisa dihina orang. Kamu adalah putri angkat Darmawan Sudibjo. Tidak ada yang boleh menyentuhmu, apalagi menyakitimu. Nisa menyambut uluran tangan itu. Tangan tua itu terasa kokoh dan hangat,
menariknya keluar dari jurang keputusasaan. Hendra yang masih bersimpuh di lantai mendongak dengan wajah penuh keringat dingin. "Pak, lalu bagaimana nasib saya?" "Kamu?" Pak Darmawan menatapnya jijik tanpa menoleh. "Kemas barangmu. Kamu dipecat. Dan pastikan namamu masuk daftar hitam di seluruh asosiasi perhotelan dan restoran Indonesia. Kamu tidak akan bisa kerja di bidang ini lagi." Hendra lemas seketika, ambruk ke lantai. Pak Darmawan menuntun Nisa berjalan keluar dari gudang bau itu menuju lorong karyawan. Langkah Nisa masih pincang karena sebelah sandalnya hilang. "Oh iya, Enduk." Pak Darmawan berhenti sejenak, teringat sesuatu. "Suamimu, siapa namanya tadi? Dan kerja di mana dia?" "Raka, Pak." "Mas Raka Prasetya," jawab Nisa pelan. "Dia kerja di Nusantara Land sebagai manajer pemasaran." Langkah Pak Darmawan terhenti mendadak. Senyum misterius yang menakutkan perlahan terukir di bibirnya. "Nusantara Land?" kekeh Pak Darmawan pelan, suara tawanya membuat bulu kuduk merinding. "Dunia ini sempit sekali, Enduk. Nusantara Land itu salah satu anak perusahaan saya yang paling baru." Pak Darmawan menoleh pada Nisa, matanya berkilat tajam penuh rencana pembalasan. "Jadi, suami yang membuangmu seperti sampah itu, ternyata makan gaji dari uang saya?" Nisa mengangguk ragu. Pak Darmawan merogoh saku celananya, mengambil ponsel canggih model terbaru, satu lagi benda yang tak cocok dengan seragam pelayannya. "Kalau begitu, mari kita buat permainan sedikit," bisik Pak Darmawan sambil menekan sebuah nomor. "Hari ini dia merasa jadi raja. Besok, kita pastikan dia bahkan tidak sanggup membeli nasi bungkus." Mobil sedan hitam mengilap itu meluncur membelah jalanan kota yang mulai padat oleh jam pulang kantor. Di dalamnya, suasana hening namun menenangkan. Aroma kulit jok yang mewah dan wangi pengharum ruangan beraroma kayu cendana sedikit meredakan pening di kepala Nisa. Ia duduk di kursi belakang yang empuk, sangat kontras dengan kursi kayu reot di ruang tamu kontrakannya. Di sampingnya, Pak Darmawan sudah berganti pakaian. Seragam cleaning service lusuhnya telah berganti dengan kemeja batik sutra lengan panjang yang memancarkan kewibawaan seorang konglomerat. Nisa menatap pantulan wajahnya sendiri di kaca jendela mobil. Menyedihkan. Matanya bengkak, maskaranya luntur, kalau saja ia memakai riasan, rambutnya kusut masai, dan jaket jeans peninggalan bapak tampak begitu hina di dalam mobil semewah ini. "Mau tisu lagi, Enduk?" tanya Pak Darmawan lembut. Nisa menggeleng pelan. "Air mata saya sudah habis, Pak." "Bagus," sahut Pak Darmawan tegas. Ia menatap lurus ke depan, ke arah sopir pribadinya yang mengemudi dengan halus. "Karena mulai sekarang, kamu tidak butuh air mata. Kamu butuh strategi." Nisa menunduk, memilin ujung jaketnya. "Saya masih nggak percaya, Pak. Mas Raka, dia suami saya. Kami mulai dari nol. Saya temani dia saat dia cuma makan mie instan dibagi dua. Kenapa sekarang dia tega buang saya kayak sampah cuma karena saya jelek di depan kliennya?" "Karena dia lupa siapa yang jadi pondasinya," jawab Pak Darmawan. Suaranya memberat. Laki-laki seperti Raka itu ibarat kacang yang lupa kulitnya, tapi lebih parah. Dia bukan cuma lupa, dia membakar kulitnya sendiri supaya terlihat bersih. Dia tidak sadar, tanpa kulit itu, dia akan busuk dimakan hama. Pak Darmawan menyerahkan ponsel Nisa yang tadi diambil dari Hendra. "Coba cek ponselmu. Nyalakan datanya. Saya yakin dia sudah mengirim pesan sampah lagi." Nisa ragu sejenak, namun ia menuruti perintah itu. Begitu data seluler aktif, ponselnya bergetar panjang. Serentetan notifikasi chat masuk dari satu nama, "Suamiku." Nisa membuka pesan itu dengan hati berdebar. Ada 5 pesan baru. "Pukul 14.30, kamu di mana? Jangan bilang kamu masih di restoran bikin malu aku." "Pukul 14.45, aku sudah balik ke kantor. Awas kalau kamu berani lapor macam-macam atau bikin drama di sana." "Pukul 15.10, nanti malam aku nggak pulang. Ada lembur persiapan promosi besok. Kamu jangan tunggu aku." "Pukul 15.15, dan satu lagi, buang jaket gembel bapakmu itu. Aku jijik lihatnya." Pesan terakhir itu membuat darah Nisa mendidih. Rasa sedih yang tadi mendominasi hatinya perlahan menguap, digantikan oleh gumpalan panas di dada yang menyesakkan. Marah. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan mereka, Nisa merasa sangat marah. Bukan hanya karena dihina, tapi karena Raka membawa-bawa almarhum bapaknya.
Jaket itu adalah satu-satunya pelukan Bapak yang tersisa, dan Raka menyuruhnya membuangnya? Nisa mencengkeram ponselnya erat-erat sampai buku-buku jarinya memutih. Napasnya memburu. Dia bilang mau lembur. Desis Nisa, suaranya bergetar menahan amarah. Padahal tadi saya lihat dia bawa perempuan itu. Dia pasti sedang bersenang-senang. Benar, timpal Pak Darmawan tenang. Ia membuka tablet pintarnya, mengetuk layar beberapa kali, lalu memperlihatkannya pada Nisa. Ini jadwal penggunaan fasilitas perusahaan. Raka memesan Presidential Suite di Hotel Grand Mahkota, salah satu hotel milik saya juga, atas nama kantor, untuk keperluan hiburan klien. Masuk pukul 4 sore ini. Mata Nisa membelalak melihat bukti itu. Hotel mewah. Jam kerja. Dan dia bilang lembur? Dia selingkuh, Pak. Bisik Nisa, suaranya pecah namun kali ini tidak ada isakan. Pakai uang kantor. Uang saya lebih tepatnya, koreksi Pak Darmawan. Dia pakai fasilitas saya untuk mengkhianati putri dari sahabat saya. 2 kesalahan fatal dalam 1 hari. Pak Darmawan mengambil kembali tabletnya dan menatap Nisa lekat-lekat. Sekarang pilihan ada di tanganmu, Nisa. Saya bisa saja memecat dia detik ini juga lewat telepon. Saya bisa bikin dia diusir dari hotel itu telanjang bulat sekarang juga. Itu mudah bagi saya. Pak Darmawan memberi jeda, membiarkan kalimatnya meresap. Tapi, apakah itu cukup memuaskan rasa sakit hatimu? Apakah itu sebanding dengan penghinaan yang kamu terima di restoran tadi? Nisa terdiam. Ia membayangkan Raka dipecat sekarang. Raka pasti akan pulang, marah-marah, menyalahkan Nisa, mungkin memukulinya, lalu mereka akan bercerai dan Raka akan tetap merasa dirinya benar. Raka tidak akan pernah sadar betapa berharganya Nisa. Raka tidak akan merasakan sakitnya dipermalukan di depan umum seperti yang Nisa rasakan. Nisa menggeleng perlahan. Sorot matanya yang tadi sendu kini mulai menajam. Ada api kecil yang menyala di sana, api dendam seorang istri yang teraniaya. Enggak, Pak. Itu terlalu enak buat dia, ucap Nisa dingin. Pak Darmawan tersenyum puas. Ia melihat perubahan itu. Ia melihat kebangkitan dalam diri Nisa. Lalu, apa yang kamu inginkan? Saya mau dia merasakan apa yang saya rasakan, kata Nisa, setiap katanya penuh penekanan. Saya mau dia merasa malu sampai ke tulang-tulangnya. Saya mau dia melihat saya, istri yang dia sebut gembel ini, berdiri di tempat yang gak bisa dia gapai, lalu saya yang akan membuang dia. Cerdas, puji Pak Darmawan. Mobil berbelok memasuki gerbang sebuah mansion megah di kawasan elit. Rumah Pak Darmawan. Besok malam, Nusantara Land akan mengadakan pesta besar. Gala dinner tahunan sekaligus pengumuman promosi Raka menjadi kepala cabang regional. Dia sudah mengundang semua direksi dan tentu saja, dia pasti akan membawa wanita itu sebagai pasangannya, bukan kamu, jelas Pak Darmawan. Nisa tersenyum miris. Dia pasti bilang saya sakit atau saya udik gak mau ikut. Tepat. Tapi besok skenarionya akan kita ubah, ujar Pak Darmawan. Wajah tuanya tampak serius. Saya akan datang ke sana. Bukan sebagai pemilik yang memantau dari jauh, tapi sebagai tamu kehormatan yang akan memperkenalkan pemegang saham terbaru perusahaan. Nisa menatap Pak Darmawan bingung. Siapa pemegang sahamnya, Pak? Pak Darmawan menunjuk dada Nisa. Kamu. Saya? Nisa ternganga. Tapi saya nggak punya uang, Pak. Saya cuma lulusan SMA. Kamu punya warisan yang lebih besar dari uang. Kamu punya hati yang kuat dan, mulai hari ini, kamu punya dukungan penuh dari Darmawan Sudibjo. Anggap saja ini pelunasan hutang nyawa saya pada ibumu. Saya akan hibahkan sebagian saham saya atas namamu. Hanya di atas kertas untuk sementara, supaya kamu punya kuasa hukum untuk menghancurkan dia di depan forum resmi. Mobil berhenti di depan lobi rumah yang megah. Pintu mobil dibuka oleh pelayan berseragam rapi. Tapi sebelum itu, Pak Darmawan menatap penampilan Nisa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita harus membuang Nisa si upik abu ini dulu. Raka bilang dia jijik melihatmu? Besok, kita pastikan dia tidak akan berani menatap matamu karena terlalu silau. Nisa turun dari mobil. Angin sore menerpa wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan. Tidak ada lagi bau bawang. Tidak ada lagi bau pel lantai. Ia menatap langit yang mulai jingga. Dalam hati, ia berpamitan pada Nisa yang lama.
Nisa yang penurut, Nisa yang bodoh, Nisa yang rela diinjak. Ayo Pak, ucap Nisa mantap, langkahnya tidak lagi diseret. Punggungnya tegak. Ajari saya cara menjadi ratu yang sebenarnya. Di dalam saku jaketnya, ponselnya bergetar lagi. Satu pesan masuk dari Raka. Mas Raka, dibaca doang. Jawab. Kamu nginep di mana? Awas kalau habisin duit. Nisa tidak membalas. Ia justru mematikan ponselnya. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman dingin yang mengerikan. Tunggu saja tanggal mainnya, Mas, batin Nisa. Malam itu, di salah satu kamar tamu Mensyahan Pak Darmawan yang luasnya 3 kali lipat dari rumah kontrakan Nisa, sebuah transformasi besar sedang terjadi. Nisa tidak sedang tidur di atas kasur king size yang empuk, melainkan duduk tegak di depan cermin rias besar yang dikelilingi lampu-lampu terang. 3 orang profesional yang dipanggil khusus oleh Pak Darmawan bekerja dalam diam namun cekatan. Seorang wanita paruhbaya sedang memijat wajah Nisa dengan serum beraroma mawar, sementara 2 orang lainnya sibuk dengan rambut dan kuku Nisa. Kulit ibu sebenarnya bagus, halus dan kuning langsat. Cuma kurang terawat dan terlalu banyak kena asap dapur, komentar sang ahli kecantikan sambil mengoleskan masker dingin. Nisa memejamkan mata. Aroma bawang dan sabun cuci piring yang selama 5 tahun terakhir menjadi parfum alaminya, kini telah lenyap tak berbekas. Digantikan oleh wangi lavender, chamomile, dan kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Tubuhnya yang biasanya pegal linu karena menyetrika dan mengepel, kini terasa ringan setelah perawatan spa berjam-jam. Namun, perubahan fisik itu hanyalah kulit luar. Di dalam hatinya, Nisa sedang menata ulang puing-puing harga dirinya. Setiap kali ia mengingat tatapan jijik Raka di restoran tadi siang, setiap kali ia teringat kata gembel dan pengemis yang dilontarkan suaminya, tekadnya makin membaja. Ting! Ponsel Nisa yang tergeletak di meja rias berbunyi lagi. Layarnya menyala, menampilkan pesan chat dari Raka. Mas Raka, bisu ya? Kamu di mana? Pulang enggak? Kalau sampai besok pagi kamu enggak ada di rumah buat siapin baju kerjaku, awas ya. Nisa meraih ponsel itu. Dulu, pesan bernada bentakan seperti ini akan membuatnya gemetar ketakutan dan buru-buru minta maaf. Tapi sekarang, Nisa hanya menatap layar itu dengan senyum miring yang dingin. Jemarinya yang kini lentik dengan kuku yang sudah dipoles rapi menari di atas layar, mengetik balasan singkat yang penuh tipu daya. Nisa, maaf Mas, aku takut pulang karena Mas marah-marah terus. Aku nginap di tempat teman lama. Mas fokus saja kerja. Baju Mas sudah aku setrika semua di lemari gantung. Terkirim. Nisa tahu persis karakter Raka. Suaminya itu tidak akan peduli Nisa ada di mana, asalkan kebutuhan fisiknya terlayani, baju rapi, dan Nisa tidak mengganggunya. Benar saja, balasan Raka masuk sedetik kemudian. Mas Raka, bagus kalau sadar diri. Jangan pulang dulu kalau masih mau bikin malu. Besok malam aku ada acara besar, pulang larut. Jangan telpon-telpon. Nisa meletakkan ponselnya terbalik. Nikmatilah malam terakhir kejayaanmu Mas, bisiknya lirih. Pintu kamar terbuka. Pak Darmawan masuk diikuti seorang asisten yang membawa sebuah gaun yang tertutup kain pelindung. Sudah siap, Enduk? Tanya Pak Darmawan. Nisa berbalik. Sang penata rias baru saja selesai memulas lipstik berwarna marun gelap di bibirnya, warna yang memancarkan aura tegas, berani, dan misterius. Bukan lagi warna nude pucat yang biasa ia pakai agar tidak dibilang menor oleh Raka. Sudah Pak, jawab Nisa. Asisten itu membuka kain pelindung gaun. Sebuah gaun malam berbahan sutra satin berwarna biru tua, warna kebangsawanan, tergantung indah. Potongannya sopan namun elegan, dirancang untuk menunjukkan kelas pemakainya, bukan untuk pamer tubuh murahan. Di bagian lehernya, tersemat bros berlian kecil yang berkilau tajam, namun Pak Darmawan memberi isyarat lain. Jangan pakai berlian itu, perintah Pak Darmawan. Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil dari saku jasnya. Pakai ini. Nisa membuka kotak itu. Liontin bulan sabit tembaga peninggalan ibu tergeletak di sana. Tapi ada yang beda. Liontin itu sudah dipoles bersih hingga berkilau kemerahan, dan talinya diganti dengan rantai emas putih tipis yang sangat kuat. Perpaduan antara kesederhanaan masa lalu dan kemewahan masa kini. Biar Raka tahu, benda yang dia suruh buang itu sekarang melingkar di leher pemilik saham perusahaannya, ujar Pak Darmawan. Keesokan harinya, sore menjelang malam.
Ballroom Hotel Grand Mahkota sudah dipenuhi oleh para petinggi perusahaan, kolega bisnis, dan sosialita ibu kota. Lampu kristal raksasa menerangi ruangan yang didekorasi dengan bunga-bunga segar impor. Raka berdiri di tengah kerumunan dengan gelas di tangan, tertawa lebar. Ia mengenakan tuxedo hitam terbaiknya, yang dicicil pakai kartu kredit. Di sebelahnya, wanita bergaun merah marun, yang kemarin bersamanya di restoran, menggelayut manja di lengannya. Namanya Siska, sekretaris direktur yang juga selingkuhan Raka. Hebat kamu, Mas. Kudengar SK pengangkatanmu jadi kepala cabang regional sudah ditandatangani Pak Darmawan, puji Siska dengan suara mendayu. Pasti dong sayang, Raka membusungkan dada sombong. Si tua Darmawan itu memang jarang muncul, tapi dia tahu siapa aset berharganya. Tanpa aku, penjualan semester ini nggak akan tembus target. Posisi ini memang hakku. Raka menyapu pandangan ke sekeliling ruangan dengan angkuh. Ia merasa seperti raja dunia. Istrinya yang kampungan itu pasti sedang meringkuk di kontrakan sempit, makan mie instan sendirian, sementara dia berpesta dengan para elit. Sudah seharusnya begitu. Berlian harus bersanding dengan berlian, bukan dengan kerikil kali. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Suara MC yang menggelegar dari pengeras suara menghentikan percakapan di seluruh ruangan. Musik orkestra meredup. Malam ini adalah malam yang istimewa bagi Nusantara Land. Selain merayakan pencapaian tahunan, Bapak Darmawan Sudibjo selaku owner dan founder, yang jarang sekali hadir, malam ini berkenan datang langsung untuk menyampaikan pengumuman penting. Tepuk tangan riuh membahana. Raka bertepuk tangan paling kencang, wajahnya berseri-seri. Ia yakin pengumuman penting itu adalah tentang promosinya. Ia sudah menyiapkan pidato kemenangan dalam kepalanya. Namun, lanjut MC itu membuat suasana sedikit tegang. Bapak Darmawan tidak datang sendiri. Beliau membawa sosok yang selama ini disembunyikan. Sosok yang mulai hari ini resmi memegang 40% saham pengendali perusahaan. Hening. Bisik-bisik mulai terdengar. 40%? Itu artinya sosok itu punya kuasa mutlak untuk memecat siapa saja, bahkan jajaran direksi sekalipun. Raka mengerutkan kening. Siapa? Anak Pak Darmawan kan di luar negeri semua. Bisiknya pada Siska. Dan inilah dia. Seru MC dengan nada tinggi. Pintu ganda raksasa di ujung ballroom perlahan terbuka otomatis. Asap tipis dry ice memberi efek dramatis. Semua mata tertuju ke sana, termasuk Raka yang menjinjitkan kaki karena penasaran. Dua sosok berjalan masuk. Pak Darmawan dengan setelan jas abu-abu tua berjalan tegap. Dan di sebelahnya, menggandeng lengannya, berjalan seorang wanita dengan gaun biru tua yang memukau. Rambutnya disanggul modern menyisakan sedikit ikal di sisi wajah. Riasannya tajam menonjolkan tulang pipi yang tegas, dan di lehernya, sebuah liontin bulan sabit tembaga berpendar misterius tertimpa cahaya lampu sorot. Wanita itu berjalan dengan dagu terangkat. Tatapannya lurus, dingin, dan mematikan. Tatapan itu menyapu kerumunan dan berhenti tepat di satu titik. Di wajah Raka. Gelas di tangan Raka terlepas, jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping dengan suara nyaring yang memalukan. Perang! Darah di wajah Raka surut seketika. Mulutnya menganga lebar, matanya nyaris keluar dari rongganya. Kakinya gemetar hebat hingga ia harus berpegangan pada meja. Nisa. Desisnya tak percaya, suaranya tercekat seperti orang tercekik. Itu enggak mungkin. Nisa melihat reaksi suaminya dari kejauhan. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Bukan senyum manis seorang istri, tapi senyum sang eksekutor yang siap menjatuhkan vonis mati. Suara pecahan gelas itu bagaikan gong pembuka sebuah pertunjukan sirkus yang tragis. Cairan anggur merah merembes di karpet tebal ballroom, menodai sepatu mengilap Raka, persis seperti dosa yang kini merayapi punggungnya. Namun, Raka tidak peduli. Matanya terkunci mati pada sosok wanita di atas panggung itu. Mas, kamu kenapa? Bikin malu aja. Bisik Siska tajam sambil menyikut pinggang Raka. Ia mundur selangkah, enggan cipratan anggur itu mengenai gaun mahalnya. Dan siapa perempuan itu? Kok dia lihat ke arah kita terus? Raka tidak menjawab. Tenggorokannya tercekit. Otaknya berusaha keras mencari logika yang masuk akal. Tidak mungkin itu Nisa, batinnya menyangkal. Nisa itu udik. Nisa itu bau bawang. Nisa itu cuma lulusan SMA yang bisanya cuma masak dan nyuci.
Wanita di atas panggung itu bersinar seperti berlian. Kulitnya bercahaya, posturnya anggun bak putri keraton, dan tatapan matanya, tatapan itu memiliki aura penguasa yang membuat nyali Raka menciut. Tapi liontin itu, liontin bulan sabit tembaga jelek yang selalu Raka hina. Benda itu melingkar di leher wanita itu, menegaskan identitasnya tanpa perlu kata-kata. Pak Darmawan mengambil mikrofon. Suaranya bergema memenuhi ruangan, berat dan berwibawa. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah hadir, sapa Pak Darmawan. Hening seketika. Seperti yang saya janjikan, malam ini saya akan mengumumkan restrukturisasi besar di tubuh Nusantara Land. Saya sudah terlalu tua. Perusahaan ini butuh darah baru. Butuh hati nurani baru. Pak Darmawan menoleh ke samping, menatap Nisa dengan bangga. Perkenalkan, putri angkat saya sekaligus pemegang 40% saham pengendali perusahaan mulai hari ini. Ibu Anissa Ratna. Duar. Jantung Raka serasa meledak. Lututnya lemas seketika. Putri angkat? Pemegang saham? Tepuk tangan meriah membahana, namun bagi Raka suara itu terdengar seperti dengungan lebah yang mematikan. Di tengah kepanikan itu, insting oportunis Raka, insting untuk bertahan hidup dengan cara menjilat, tiba-tiba mengambil alih. Ketakutannya berubah menjadi harapan gila. Kalau Nisa jadi bos, itu artinya aku suami bos. Pikir Raka liar. Aku bisa jadi direktur utama. Aku bisa kuasai semuanya. Tanpa sadar, Raka menerobos kerumunan. Ia menyenggol pelayan yang membawa nampan minuman hingga jatuh berantakan. Ia tidak peduli. Ia berlari kecil menuju bibir panggung, wajahnya dipaksa membentuk senyum lebar yang terlihat mengerikan karena bercampur keringat dingin. Nisa. Sayang. Teriak Raka lantang, suaranya membelah tepuk tangan yang mulai mereda. Seluruh ruangan menoleh ke arahnya. Siska yang tertinggal di belakang, melotot kaget melihat kelakuan pacar rahasianya itu. Raka sampai di depan panggung. Ia melambaikan tangan dengan gaya sok akrab, seolah ia adalah pangeran yang datang menjemput permaisurinya. Pak Darmawan. Itu istri saya. Seru Raka bangga sambil menunjuk Nisa. Ia kemudian menatap hadirin dengan wajah berseri-seri. Perkenalkan semuanya, Ibu Anissa yang cantik jelita ini adalah istri saya. Wah, saya tidak tahu kalau Bapak mengangkat istri saya jadi anak. Kejutan yang luar biasa, sayang. Raka mencoba naik ke tangga panggung, hendak memeluk Nisa. Namun, dua orang pengawal berbadan tegap dengan cepat menghadangnya. Lengan kekar mereka memalang dada Raka, menahannya dengan kasar. Maaf, Pak. Dilarang naik tanpa izin, ucap pengawal itu dingin. Kamu nggak tahu siapa saya? Saya suaminya. Minggir. Bentak Raka, lalu menatap Nisa dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Sayang, bilang sama mereka dong. Mas mau naik. Mas kangen banget sama kamu. Di atas panggung, Nisa tidak bergerak sedikit pun. Wajahnya datar, sedingin es batu. Ia mengambil mikrofon dari tangan Pak Darmawan. Langkahnya pelan mendekati bibir panggung, menatap Raka dari ketinggian. Posisi mereka kini terbalik sempurna, Nisa di atas, Raka di bawah. Suami? Suara Nisa terdengar jernih dan tenang lewat pengeras suara. Maaf, Pak. Sepertinya Bapak salah orang. Senyum Raka kaku. Loh, kok gitu? Ini Mas Raka, Nis. Mas Raka suamimu. Jangan bercanda malu dilihat orang. Nisa tersenyum miring. Senyum yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Setahu saya, suami saya itu orangnya sangat menjaga gengsi, ujar Nisa pelan, tapi intonasinya tajam menusuk. Dia bilang, dia jijik punya istri yang berpenampilan gembel. Dia bilang, istrinya itu pengemis yang bikin malu di depan klien. Bahkan, kemarin siang di restoran Le Jardin, suami saya kabur lewat pintu belakang dan membiarkan istrinya ditahan manajer, karena tidak bisa bayar tagihan makan siang. Hadirin mulai berbisik-bisik riuh. Suara kasak-kusuk memenuhi ballroom. Tatapan mereka yang tadinya kagum pada Raka kini berubah menjadi tatapan penuh selidik dan jijik. Wajah Raka pucat pasi, keringat sebesar biji jagung mengucur deras di pelipisnya. Nis, jangan dibahas di sini, kita bicara di rumah. Cicitnya tanpa mikrofon, mencoba memberi kode mata agar Nisa diam. Tapi Nisa belum selesai. Bapak bilang bapak suami saya? Nisa mencondongkan tubuh sedikit. Kalau begitu, Bapak pasti tahu kan di mana saya tidur semalam?
Bapak pasti tahu kan kalau saya tidak makan seharian kemarin karena diusir dari meja makan Bapak sendiri. Raka terbungkam. Ia melirik Siska yang berdiri jauh di belakang. Siska kini membuang muka, pura-pura sibuk dengan gelas minumannya, menjauhkan diri dari kapal yang akan karam itu. Pak Darmawan maju selangkah, berdiri di samping Nisa. Ia menatap Raka dengan sorot mata yang membuat Raka teringat pada pelayan tua yang ia hina kemarin. Raka Prasetya, panggil Pak Darmawan. Ya, Pak. Jawab Raka gemetar. Saya dengar kamu menunggu pengumuman promosi jabatanmu jadi kepala cabang regional. Tanya Pak Darmawan santai. Harapan Raka sedikit melambung. Mungkin Pak Darmawan masih profesional? Benar Pak. Saya sudah bekerja keras. Kerja keras? Potong Pak Darmawan sambil tertawa kecil. Ia menekan tombol pada gawai tablet yang dipegangnya. Layar raksasa di belakang panggung menyala. Bukan grafik penjualan yang muncul, melainkan rekaman CCTV. Rekaman itu menampilkan kejadian di lobi restoran kemarin. Terlihat jelas Raka mendorong Nisa kasar. Lalu rekaman berganti ke momen Raka check-in di Hotel Grand Mahkota sore ini bersama Siska. Dan terakhir, tangkapan layar percakapan chat Raka yang berisi makian kasar. Buang jaket gembel bapakmu itu. Aku jijik lihatnya. Seluruh ruangan terkesiap. Suara hah? Dan gila. Terdengar bersahutan. Inikah definisi kerja kerasmu, Raka? Tanya Pak Darmawan, suaranya menggelegar marah. Menggunakan fasilitas hotel perusahaan untuk berzina di jam kerja? Memalsukan laporan pertemuan klien padahal kamu sedang bersenang-senang? Dan yang paling fatal, menelantarkan istri yang selama ini menjadi tulang punggung emosionalmu. Raka merasa telanjang. Semua aibnya dikuliti habis-habisan di depan ratusan orang penting. Kakinya goyah. Ia ingin lari, tapi kakinya seberat beton. Itu rekayasa, Pak. Itu editan. Bantah Raka panik, suaranya melengking putus asa. Nisa, kamu tega ya sekongkol sama orang tua ini buat hancurin aku? Kamu istri durhaka. Nisa menatap suaminya dengan tatapan iba. Bukan iba karena kasihan, tapi iba melihat betapa menyedihkannya manusia yang gila hormat itu. Cukup Mas, potong Nisa tegas. Mulai malam ini, detik ini juga, jangan pernah sebut namaku lagi dengan mulut kotormu itu. Nisa berbalik menghadap Pak Darmawan. Pak, sebagai pemegang saham pengendali, apakah saya punya hak suara untuk keputusan SDM? Tentu saja, Ibu Komisaris, jawab Pak Darmawan hormat. Nisa kembali menatap Raka. Satu kalimat terakhir yang akan mengakhiri segalanya. Raka Prasetya, ucap Nisa lantang. Atas nama pemegang saham, saya nyatakan Anda dipecat tidak hormat dari seluruh anak perusahaan Sudibjo Group. Fasilitas mobil, rumah dinas, dan kartu kredit kantor ditarik detik ini juga. Silakan keluar dari gedung ini sekarang, sebelum keamanan menyeret Anda seperti sampah. Dunia Raka gelap gulita. Dua orang petugas keamanan, kali ini petugas yang sama yang menahan Nisa kemarin, yang sudah meminta maaf dan kini berpihak pada Nisa, maju mencengkeram lengan Raka. Lepaskan. Saya manajer. Saya suami bos. Raka meronta-ronta seperti orang gila saat diseret mundur menjauhi panggung. Ia melihat Nisa berdiri tegak di atas sana, berkilauan dan tak tersentuh. Sementara dirinya, sepatunya lepas satu saat diseret, persis seperti sandal jepit Nisa yang tertinggal di restoran kemarin. Karma telah dibayar lunas, tunai dan menyakitkan. Dan di tengah teriakannya yang memilukan, Raka melihat Siska, selingkuhannya, berjalan keluar lewat pintu lain, sama sekali tidak menoleh untuk menolongnya. 3 bulan berlalu sejak malam yang mengguncang dunia Raka itu. Suara ketuk palu hakim di pengadilan agama terdengar bagaikan vonis kematian kedua bagi Raka. Tok. Tanda sahnya perceraian mereka. Tidak ada harta gonogini yang bisa dibagi, karena semua aset yang Raka pamerkan selama ini ternyata adalah milik kantor atau dibeli dengan cicilan yang kini macet total. Raka berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai. Tubuhnya kurus kering, wajahnya kusam dipenuhi brewok yang tidak terurus. Jas mahalnya sudah lama dijual di pasar loak demi membeli nasi bungkus. Hari ini, ia hanya mengenakan kemeja flanel bekas yang warnanya sudah pudar dan celana bahan yang kedodoran di pinggang. Di parkiran, tidak ada mobil dinas yang menunggunya. Bahkan motor kreditan yang sempat ia ambil bulan lalu baru saja ditarik paksa oleh penagih utang di depan gerbang kontrakan petaknya tadi pagi.
Panas matahari siang itu terasa membakar kulit, tapi hati Raka terasa beku. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel layar retak, ponsel bekas yang ia beli setelah ponsel canggihnya dijual. Ia membuka aplikasi hijau, menatap satu nama kontak yang fotonya kini terlihat begitu bersinar, mantan istriku. Jemarinya gemetar mengetik sebuah pesan chat. Pesan ke-100 yang ia kirimkan minggu ini tanpa pernah ada balasan. Mas Raka, Nis, Hakim sudah ketuk palu. Kita resmi pisah. Tapi jujur, Mas masih sayang sama kamu. Mas hancur, Nis. Mas tidur di kontrakan bau tikus, makan cuma sekali sehari. Siska bawa kabur sisa uang Mas. Tolong, Nis. Mas butuh bantuan. Mas rela jadi sopir kamu atau tukang kebun kamu. Asal dekat sama kamu. Raka menekan tombol kirim. Centang 1. Masih diblokir? Atau Nisa sudah ganti nomor? Air mata penyesalan menetes di layar ponselnya yang kusam. Bayangan Nisa yang dulu setiap pagi menyiapkan kopi, yang memijat kakinya saat pulang kerja, yang rela memakai baju lusuh demi menabung uang belanja, bayangan itu kini menghantuinya setiap malam. Ia telah membuang berlian demi memungut pecahan kaca yang melukainya. Siska, wanita yang ia banggakan di depan Nisa, ternyata langsung meninggalkannya begitu tahu Raka dipecat dan masuk daftar hitam asosiasi perusahaan. Mas Raka? Sebuah suara lembut memanggilnya dari arah lobi pengadilan. Raka menoleh cepat, secercah harapan muncul di matanya. Nisa? Namun harapan itu langsung pupus. Di sana, di dekat pilar, Nisa berdiri anggun mengenakan setelan blazer krem yang membalut tubuhnya dengan elegan. Ia tidak sendirian. 2 orang asisten berjalan di belakangnya membawa berkas, dan sebuah mobil sedan hitam mengilap, mobil yang dulu Raka impikan, sudah menunggu dengan mesin menyala. Nisa tampak berbeda. Sangat berbeda. Bukan hanya karena pakaian mahalnya, tapi karena sorot matanya. Mata itu tidak lagi menyiratkan ketakutan atau keraguan. Itu adalah mata seorang wanita yang telah menemukan kembali harga dirinya. Raka hendak berlari mendekat, tapi langkahnya terhenti saat melihat Pak Darmawan turun dari mobil dan membukakan pintu untuk Nisa layaknya seorang ayah yang menjaga putrinya. Nisa! Teriak Raka parau, nekat menerobos. Tunggu Nis. Bicara sebentar. Salah satu asisten Nisa dengan sigap menghalangi jalan Raka. Maaf Pak. Ibu Anissa ada jadwal rapat direksi 10 menit lagi. Nisa berhenti sejenak sebelum masuk ke dalam mobil. Ia menoleh, menatap Raka yang tampak menyedihkan itu. Tidak ada amarah di wajahnya. Tidak ada dendam. Yang ada hanya tatapan datar, seolah ia sedang melihat orang asing yang tidak sengaja berpapasan di jalan. Mas, sapa Nisa pelan. Suaranya tenang. Nis, tolong Mas. Mas minta maaf. Mas hilaf. Mas janji bakal berubah. Raka merengek nyaris berlutut di aspal panas. Izinkan Mas kembali. Kita mulai dari nol lagi ya. Nisa tersenyum tipis. Senyum yang menyiratkan perpisahan abadi. Tidak ada yang bisa dimulai dari nol untuk gelas yang sudah pecah berkeping-keping, Mas. Jawab Nisa bijak. Dulu aku memberimu segalanya saat kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu membuangku saat kamu merasa punya segalanya. Sekarang, nikmatilah hasil tanammu sendiri. Nisa menyentuh liontin bulan sabit di lehernya, benda yang menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Dan satu lagi, tambah Nisa sambil melirik ponsel di tangan Raka. Jangan kirim chat lagi. Nomor itu sudah hangus, sama seperti perasaanku padamu. Selamat tinggal, Raka. Nisa masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup rapat, memisahkan 2 dunia yang kini bertolak belakang. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan debu jalanan yang menerpa wajah Raka. Di dalam mobil yang sejuk, Nisa menghela napas panjang. Beban di dadanya terangkat sepenuhnya. Sudah lega, Enduk? Tanya Pak Darmawan yang duduk di sampingnya sambil tersenyum hangat. Sudah Pak, Nisa mengangguk mantap. Terima kasih sudah mengajarkan saya bahwa harga diri wanita tidak ditentukan oleh suami, tapi oleh dirinya sendiri. Pak Darmawan menepuk punggung tangan Nisa. Ibumu pasti bangga melihatmu sekarang. Ratna tidak melahirkan wanita lemah. Nisa menatap keluar jendela. Langit Jakarta begitu biru hari ini. Ia melihat pantulan dirinya di kaca. Bukan lagi Nisa si istri gembel. Bukan lagi Nisa si korban. Ia adalah Anissa Ratna, wanita mandiri yang memegang kendali atas takdirnya sendiri. Sementara di kejauhan,
Raka jatuh terduduk di trotoar panas. Orang-orang yang lewat menatapnya jijik, persis seperti tatapan yang dulu ia berikan pada Nisa. Di seberang jalan, sebuah videotron raksasa menyiarkan berita bisnis. Wajah Nisa terpampang di sana sebagai sosok inspiratif tahun ini. Raka menangis meraung-raung, memeluk lututnya sendirian di tengah keramaian kota yang kejam. Ia akhirnya sadar, hukuman terberat bagi seorang pengkhianat bukanlah dibenci, melainkan dilupakan dan melihat orang yang disia-nyiakannya terbang tinggi tak tergapai. Hidup terus berjalan. Nisa melangkah maju menyongsong matahari, sementara Raka tertinggal di belakang, terbelenggu oleh bayang-bayang masa lalunya sendiri. Tamat.